Enggak termasuk di rumah. Saya tampung air hujan, tapi banyak pohon daun yang masuk, airnya jadi hitam, keruh. Tapi saya lihat di sini air hujannya Nah, itu bisa pentingnya, diminum. pentingnya Kang Agam itu sampai di sini tahu bagaimana cara menampung yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat air hujan. Pada kesempatan ini, keren ini. Saya duduk orang yang baru viral saat ini. Tentu teman-teman kenal. Beliau adalah Agam Rinjani yang populer, yang viral karena salah satu dari tim penyelamat Juliana Marins yang kemarin eksiden di pendakian Rinjani. Nah, sebetulnya apa saja sih yang kemudian saat ini juga berkesempatan untuk bisa silaturahmi di sekolah air hujan Banyu Bening ini. Yuk kita bincang-bincang sejenak. Bang, mohon memperkenalkan diri biar saya nggak salah karena nama jenengan komplit loh. Orang taunya cuma Agam Rinjani gitu. Padahal Muhammad Haris Agam. Kalau nggak salah ya. Salam. Oh salah. Ya, perkenalkan diri aja deh. Ya, jadi perkenalkan nama lengkap ABD Haris Agam. ABD. Bukan Abdul. Oh, terus apa itu? ABD. APD. Iya. APD itu singkatan. Jadi ada dulu kejadian, saya tulis waktu ujian nasional, Abdul nggak lulus saya. Error di aplikasi komputer. Ternyata saya bongkar akta kelahiranku. Ternyata ditulis ABD karena surat kelahiranku ABD titik. Karena titik tidak masuk di nama, jadi ABD. Akhirnya ABD sampai jasa S1. Oh, ruwet judge. Untuk kenalan aja ruwet ternyata. Bukan Abdul ternyata. ABD titik. Nggak apa-apa. Nah, mau sekilas nih. Kang Agam ini kan sering melakukan pendakian dan salah satunya kemarin dari tim penyelamat, salah satu tim penyelamat dari Juliana. Cerita sekilas saja pendek yang nanti ini akan kita bicara selanjutnya tentang terkait dengan air hujan. Monggo Kang. Iya, jadi kemarin sempat viral Kak. Itu evakuasi Juliana Marins. Orang Brasil yang jatuh di jalur Punggungan menuju puncak. Tapi saya juga tidak tahu kenapa bisa viral. Karena selama ini memang itu kebiasaan kami di Rinjani. Ketika ada teman-teman atau pendaki yang jatuh, kami ikut bantu. Untuk bantu evakuasi gitu ya. Iya. Jadi menjadi tim rescue juga gitu, otomatis gitu. Iya. Ya, tapi setidaknya kenapa bisa di viral mungkin juga salah satunya karena Juliana ini warga negara asing, sedangkan dia melakukan pendakian di Indonesia. Nah, tidak juga sebenarnya, karena rata-rata korban yang kami evakuasi juga orang luar. oh Bahkan kemarin orang Israel, Norwegia, terus beberapa orang Malaysia, itu tidak seviral ini. Kenapa ini Marina bisa viral banget ya? Iya. Oh mungkin yang mengangkatkan Agam jadi viral nih, karena namanya Juliana sama Agam itu Azi tuh. Sekarang nama-nama Azi itu kan viral. Oke. Bisa jadi ini ya, mungkin itu jalannya. Ya itu jalannya takdir. Oke Kang, ngomong-ngomong nih, sering kan melakukan kegiatan di alam, kemudian pendakian dan sebagainya. Pernahkah suatu ketika mengalami kendala di soal air Kang? Karena ini kita hari ini di Sekolah Air Hujan Banyu Bening kita akan bicara tentang air gitu. Ya, jadi di Rinjani itu kalau masuk musim kemarau, waktu setelah gempa bumi tahun 2018, air di atas susah dapatnya. Mungkin karena tanahnya bergeser dan beberapa mata air kena tertimbun di mata air, akhirnya airnya tidak keluar. Nah, kemarin beberapa kali teman-teman porter dan guide termasuk teman-teman relawan menggali lagi, mencari sumber air, memindahkan sumber air dan menampung tetesan-tetesan air, dijadikan satu masuk ke dalam, awalnya pakai ember-ember. Nah, kami diskusi sama orang Taman Nasional, akhirnya mengirim tandon ke atas 250 liter. Iya, yang tandon kecil itu, toren. Kemudian disitulah tertampung air. Tapi kalau di musim kemarau, airnya habis, tidak mencukupi, kurang, terbatas banget karena antrian panjang.
Jadi salah satu dampak dari gempa bumi 2018 Iya. itu mengakibatkan banyak mata air yang mati sehingga ini berdampak pada ketersediaan air masyarakat kira-kira gitu ya. Air Nah, buat pendaki. Oh buat pendaki, Iya. mohon maaf buat pendaki. Dan ini tentunya juga akan berdampak dong nanti di banyak hal ya, termasuk salah satunya kalau bicara sampah mungkin ya. Iya, Karena manajemen. manajemen di situnya juga berpengaruh Jadi, juga ya. air kurang di Gunung Rinjani, manajemen pendakian harus betul-betul ketat. Kalau tidak, bisa pendakinya tidak makan karena untuk memasak butuh air dan atau betul-betul mengantri, dan kita berlomba-lomba siapa duluan ngantri di mata air. Pernah kami dapat itu 12 jam ngantri mata air untuk dapatkan Dapatnya satu berapa? botol. Oke, hari ini Kang Agam sampai di sekolah air hujan Bani Bening dan tahu bahwa semua yang kita kelola ini adalah air hujan. Apa yang ada di dalam pikiran Kang Agam, gambaran Kang Agam terkait dengan ini? Ya, dengan ini tadi saya berpikir kenapa tidak air hujan yang ada di Rinjani ditampung, termasuk di desa-desa, tampung kemudian diolah untuk minum atau buat untuk Masak. mandi, masak, sampai untuk kebutuhan di pertanian. Saya kira bisa dilakukan di Rinjani karena tanahnya banyak. Jadi perlu diketahui Kak, kalau di Sembalun beberapa daerah ada mata airnya. Kayak Sembalun Bumbung, airnya melimpah. Tapi masuk ke tengah Sembalun, desa Sembalunnya itu mulai berkurang. Kemudian masuk ke Sajang lebih-lebih berkurang. Karena sistem yang terjadi di sana, bagaimana ya? Jadi ketika ada sumber mata air, anggaplah kami yang beberapa kelompok yang membiayai untuk mengambil mata air. Jadi di pipa itu cuma kelompok itu. Nah kelompok lain lagi mau nambah pipa lagi. Jadi banyak pipa di satu mata air ini. Kenapa tidak satu pipa aja kan? Harusnya seperti itu. Ternyata ada beberapa kebiasaan budaya-budaya orang di Lombok yang komunal. Jadi hanya sekedar kelompoknya saja yang melakukan itu, dan Maka kelompok itu yang harus dapat manfaat, Iya, kira-kira gitu. iya. Oke, culture masyarakatnya begitu. Iya. Nah ini terkait dengan gambaran ada air hujan di Sembalun juga, di Rinjani ada air hujan yang hujannya juga saya rasa curah hujannya juga cukup. Iya. Kemarau di sana juga berimbang kira-kira gitu. Nah potensi ini kan sangat sangat potensial untuk menyelesaikan permasalahan air di pendakian kira-kira begitu. Apakah akan ada gambaran ke depan harapan Kang Agam apa sih Iya. gitu? Jadi kalau di Rinjani kemarin sempat memberikan diskusi ya, membuka diskusi, dan itu disepakati bahwa ke depan bakalan ada sumber-sumber mata air yang dibuat secara manual ya, bukan secara alam. Itu apa berupa tandon atau apa yang siap minum, itu bisa mengurangi penggunaan sampah air kemasan. Jadi ketika naik tidak perlu lagi bawa air mineral yang lumayan harganya Cukup dan bawa berat tumbler. dan berat. Itu bisa kita cuma bawa tumbler, ngisi dan Refill setiap tapak pendakian, setiap gitu. pos pendakian ada. Iya. Kalau itu ada, saya kira bisa mempermudah teman-teman, tidak perlu lagi ke jurang, karena lumayan mata air yang ada di Pelawangan campsite sebelum puncak. Bahkan hampir tiap saya naik ke Pelawangan selalu ketemu pendaki, "Bang, di mana mata air?" "Oh, di bawah sana, di bawah sana." Termasuk 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, kami mau puncak, "Mau kemana? Mana mata air?" "Oh, ini sudah jam berapa? Orang yang harusnya sudah naik baru mereka prepare cari mata air." Kan mengganggu banget manajemen pendakian ini. Jam Dan berapa mau naik? Dan ini berpotensi banyak hal ya kira-kira Dan begitu. menuju lokasi mata air kan lumayan sulit. Itu baru mau ngambil air, belum ke puncaknya. Habis duluan tenaganya baru sampai di puncak. Bahkan bisa ndak sampai puncak. Pernah kejadian kami antar tamu, kami tunda pendakian 1 malam. Gara-gara Ngantri air. Airnya berapa? 6 jam baru datang. Kami belum masak. Akhirnya kami bersepakat, mata air tunggu extend 1 malam, nanti ada air besok baru betul-betul naik ke puncak. Karena kalau ndak begitu, apa mau diminum menuju puncak? Perjalanan masih 5-6 jam. Nah, kalau melihat pengalaman seperti itu Kang, berarti kan ini air hujan ini sangat potensial untuk Betul. solusi kebutuhan air bagi pendaki di setiap pos pendakian gitu. Apa sebenarnya rencana ke depan terkait dengan ini? Ya, kalau bisa nanti kita diskusi panjang, mungkin Jangan terlalu panjang, keburu hujannya nanti habis. iya. Siapa tahu ada ide dari teman-teman komunitas air Benih-benih. hujan, ya,
bisa memberikan mungkin solusi di sana. Kita akan ke depan kerjasama mungkin membangun Rinjani supaya tiap pos ini ada mata air, ada sumber air buat minum para pendaki bahkan sampai ke desa-desa. Jadi ada beberapa desa yang perkebunannya itu nunggu tak ada hujan. Jadi mereka menampung air hujan, tapi sekedar air hujan. Jadi di sana kalau ditampung, Kak, termasuk di rumah saya tampung air hujan, tapi banyak pohon daun yang masuk, airnya jadi hitam, keruh. Tapi saya lihat di sini air hujannya Nah, itu bisa pentingnya, diminum. pentingnya Kang Agam itu sampai di sini tahu bagaimana cara menampung yang baik. Jadi nanti ke depan kita bisa bermitra, bekerja sama untuk sama-sama membangun Rinjani gitu ya. Karena kami pingin, salah satu mimpi kami Kang Agam, bagaimana di pos-pos pendakian nanti terpasang instalasi-instalasi air hujan ini sehingga menyelesaikan banyak hal. Salah satunya terkait sampah nanti di puncak gitu ya. Nah nanti kami ingin di Rinjani ini menjadi role model yang bisa dilihat oleh pendaki atau pengelola pendakian di jalur-jalur gunung-gunung yang lain gitu. Nah harapannya kita nanti bisa sama-sama untuk syiar air hujan ini sebagai solusi tidak hanya di jalur-jalur pendakian, bahkan kami inginnya juga masyarakat Sembalun yang memang terkait kesulitan air ini bisa menjadi role model untuk praktek baik kegiatan memanfaatkan air hujan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing, baik di skala rumah tangga maupun di kebun-kebun mereka, kira-kira gitu. Nah ini Kang, jangka pendeknya apa yang mau Kang Agam lakukan setelah tahu ini gitu? Di rumah siap jadi percontohan. Oke, di Saya rumah siap. di rumahku yang di hutan, saya bersedia mungkin bisa dijadikan tempat percontohan, tempat belajar. Bagus. Jadi nanti sekolah air hujan Rinjani ada di Agam Rinjani, di Agam Rinjani. Nah, ini teman-teman, ini hari ini bincang-bincang kita luar biasa menarik bahwa kita tahu air ini menjadi unsur yang paling mendasar di seluruh aspek kehidupan kita, tidak terkecuali pendaki yang mau melakukan pendakian di puncak. Dan ternyata problem air terjadi di mana-mana di daerah pendakian. Nah, salah satu solusi yang bisa kita manfaatkan adalah bagaimana memanfaatkan air hujan dan mengelola dengan baik. Maka nanti yang akan kita lakukan adalah sistem lumbung air, sehingga ketika kemarau nanti kita tidak lagi bingung soal air untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik untuk skala rumah tangga, jalur pendakian maupun di perkebunan-perkebunan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Kang. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Ini menjadi energi positif banget buat kami. Kehadiran Anda itu kayak mimpi ya. Nggak nyangka aku sama orang viral gitu. Nah hari ini betul, semoga kehadiran Kang Agam yang ingin merepresentasikan, mau mengaplikasikan praktik baik air hujan ini nanti di lereng Rinjani, terutama di jalur-jalur pendakian dan di rumah-rumah masyarakat ini menjadi contoh baik bagi masyarakat. Tidak hanya di Lombok saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa satu langkah ini, langkah permanen ini bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Kita bisa safety air kita punya lumbung airnya, kita bisa memotong mata rantai botol-botol air kemasan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Kang, kaosnya ini kan bacaannya ngombe banyu udan ben ora edan. Artinya apa? Artinya ini kita ada tagline kita ngombe banyu udan ben ora edan. Minum air hujan biar kita tidak gila. Iya, tidak gila karena mikir harus antri 6 jam nunggu satu botol air gitu. Berarti bahasa Inggrisnya drink rainwater. You know crazy. Iya, pokoknya bahasa Inggrisnya Anda saja deh gitu. Kalau bahasa ininya, bahasa Lomboknya apa? Saya kurang paham. Oh, kurang paham juga, saya lupa kalau beliau orang Makassar gitu ya. Ya, terima kasih atas kebersamaan sore ini. Semoga ini menginspirasi banyak pihak dan menginspirasi kita semua. Langkah kecil kalau kita lakukan terus-menerus akan menyelesaikan permasalahan kita bersama. Selamat sore, salam sehat selalu dan salam air hujan. Salam air hujan.